Fadli, makasih udah diberi kesempatan ngelihat ruangan yang luar biasa nih. Ini library yang saya speechless bener-bener. Terima kasih dikunjungi nih. Merinding dari tadi, banyak sejarah yang jujur aku pun kaget. Apa ternyata kayak contoh tadi almarhum Idris Sardi memberikan semua piala-pialanya untuk Pak Fadli, sampai ada Bible berusia berapa tahun ya? Abad ke-16 ya, tahun 1500-an. 100 terus. Ya banyak banget sih tadi yang bikin saya sampai merinding. Sebenarnya saya kan tadi dari bawah atas, jujur takjub sih melihat koleksi Pak Fadli. Terima kasih. Jadi sebenarnya saya penasaran apa yang menjadi harapan Bapak untuk... Jangan Bapak dong. Apa ya? Mas. Apa kek, masa boleh lah. Karena Mas kayaknya boleh. isinya kan tentang sejarah Indonesia nih, Pak. Iya. Mas Fadli. Iya. Sebenarnya dengan koleksi Mas Fadli seperti ini, apa yang menjadi harapan Mas Fadli untuk Indonesia ke depan? Karena ini jujur ini sejarah yang harus banyak milenial tahu nih. Ya, sebelumnya saya terima kasih nih pada Rian The Massive. Siap, Mas Fadli. Yang berkunjung ke library, dan lagu-lagunya saya dengar. Saya bukan basa-basi, saya memang dengerin dulu. Dan banyak lagu-lagu hit yang saya kira familiar di kalangan rakyat Indonesia. Jadi saya ucapkan selamat dan semoga terus berkarya. Jadi sebenarnya saya latar belakang saya kan banyak di kebudayaan dulu. Maksudnya dari sastra gitu. Saya ngambil S1 sastra Rusia, walaupun S2, S3 ke ekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi. Jadi bagi saya Indonesia ini kekayaannya itu luar biasa. Dan sebenarnya kekayaan utama itu kekayaan budaya gitu, dan kekayaan sejarah. Ini yang seringkali nggak pernah dilihat oleh orang itu, bahwa budaya itu sebagai satu aset nasional, national asset, national treasure. Itu nggak pernah dilihat. Selalu budaya itu kayaknya terbelakang. Yang dibilang aset tuh biasanya batu bara, emas gitu ya, minyak, gas gitu. Nah ini, padahal kalau kita ke barat lihat peradaban apa sih yang ditontonkan oleh mereka sebagai etalase, kan seni rupa, perpustakaan, museum, kan itu yang dipertontonkan oleh mereka pertama sebagai sejarah panjang peradaban gitu loh. Nah kita nih belum ngarah ke situ. Nah saya kebetulan suka sejarah, saya suka seni, budaya, saya juga hobi mengoleksi dari kecil. Dulu mulai dari tiket pesawat pertama saya koleksi, ya. Wow. Terus tiket nonton saya masih saya koleksi. Nonton juga? Iya, karena saya punya tabung, saya tinggal lemparin aja ke situ gitu. Jadi undangan-undangan, seminar apa semua yang ada pada saya biasanya nggak ada yang saya buang satupun. Paspor juga? Paspor, surat-surat, ya, yang datang saya semua saya koleksi. Jadi pengoleksian. Nah kemudian bersentuhan dengan buku, karena menurut saya buku kan jendela ilmu, jendela dunia. Jadi di perpustakaan ini ada sekitar 35 ribuan buku, di perpustakaan lain gabung-gabung sekitar 65 ribu buku. Wow. Nah, dan dari buku yang lama pelan-pelan ke buku lebih lama lagi. Jadi dari tahun misalnya 70-an, terus ke 60-an, ke 50-an, terus tahun 1800-an, terus 1700-an. Jadi menarik gitu, karena saya percaya kalau kita tidak tahu masa lalu, nggak mungkin kita tahu hari ini. Kalau kita nggak tahu hari ini, kita nggak mungkin merancang masa depan gitu. Jadi itu bagi saya this is continuity gitu. Dan sebenarnya kan kekurangan bangsa ini, contoh di musik Pak, banyak sekali pendokumentasian yang tidak terekam. Bener. Kayak seperti contoh Chrisye. Coba kalau saat itu sudah ada video saat dia rekaman. Bahkan beberapa jujur gitar-gitar Chrisye sudah aku selamatkan juga. Waduh, luar biasa. Karena memang buat aku Chrisye salah satu penyanyi yang memang punya banyak hits dan bisa dibilang yang merubah industri musik saat itu ya, yang dari zamannya Kus Plus terus menuju ke era musik pop kreatif di zamannya Om Yoki Surprayogo, Mas Guru dan sebagainya. Jadi saya melihat kita nggak punya loh museum musik, kita nggak ada.
Setahu saya nggak ada kitab puja musik. Harusnya ya menurut saya kalau kita memikirkan itu Lokananta itu daripada jadi BUMN yang kurang produktif, harusnya dijadiin museum musik. Itu pas tuh Lokananta dijadiin museum musik. Tempatnya luas. Saya pernah secara informal saya usulkan sebenarnya. Nah, karena dia masih ada piringan hitam walaupun variasinya nggak terlalu banyak gitu. Sebenarnya ada di Malang, Pak. Tapi privat Malang, ya. Tapi memang skopnya sangat kecil sekali. Jadi memang apa ya? Lebih ke pribadi sih. Iya, maksudnya pribadi. Iya. Ini maksudnya negara. Negara nih harus hadir di dalam merekam karena musik itu perjalanan peradaban loh. Jadi negaranya harus hadir. Kalau yang privat saya kira banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pribadi-pribadi. Saya aja mengambil inisiatif. Saya koleksi piringan hitam dari tahun yang saya dapat tuh dari mulai gramafon tahun 1910-an sampai belakangan ada mungkin sekitar 13.000. Itu sebagian sudah didigitalisasi. Tapi setelah digitalisasi, saya digitalisasi itu sekitar 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun secara periodik 40. Tapi habis itu kita juga nggak tahu mau diapain kan. Iya. Harusnya itu ada museum suara atau museum musik kombinasi dengan museum suara, mungkin pidato Bung Karno, Bung Hatta, siapa direkam. Sehingga ini kan memori kolektif bangsa gitu. Nah ini yang menurut saya kurang dipikirkan. Padahal kalau dari sisi biaya sangat murah. Untuk pendokumentasian musik sebenarnya kemarin ada teman-teman dari Irama Nusantara, Pak. Oh iya, betul. Sempat hampir kolaps karena kemarin memang saat pandemi terutama ya, tidak ada untuk operasional tuh udah nggak ada lah. Makanya kemarin sempat ada penggalangan dana juga untuk gimana caranya si Irama Nusantara ini tetap jalan. Si Mas David Arigan. Iya, betul. Sebenarnya emang saya juga jujur sedih juga sih, maksudnya itu kan mereka adalah anak-anak orang-orang yang peduli sama pendokumentasian ya. Nah, maksud saya itu kan harusnya jadi program negara aja. Jadi misalnya dari BUMN Lokananta atau diserahkan kepada RRI ya. Karena dulu sebenarnya kan banyak menyiarkan kalau lagu-lagu lama, piringan-piringan hitam, gramafon zaman itu kan RRI. Nah, maksudnya kalau itu menjadi salah satu tupoksi untuk pendokumentasian musik, selesai, dibantu oleh rekan-rekan misalnya dari Irama Nusantara yang memang lebih concern dan fokus gitu. Tapi kalau menggantungkan kepada pribadi-pribadi di sini agak repot gitu. Masalah kontinuitasnya, keberlanjutannya gitu. Sebenarnya aku juga mau nanya, Pak. Pak mulu dari tadi. Mas, sebenarnya apa sih yang membuat negara itu belum bisa turun langsung untuk membantu pendokumentasian sejarah musik? Kalau saya lihat sih mungkin karena bisa dari dua sisi. Memang tidak tahu, ya. Tidak ada yang menganggap ini sebagai sesuatu yang penting di kalangan para pengambil keputusan gitu ya. Dan mungkin kita juga dari bawahnya kurang mendesak gitu. Jadi nggak bisa disalahkan salah satu sisi. Menurut saya dua-duanya nih harus satu proaktif, yang satu juga harusnya reaching out gitu. Jadi bisa ketemu di satu titik gitu. Memang harus ada vision bahwa seni budaya ini sebagai aset nasional dulu, national treasure. Bukan hanya musik, film juga kita begitu. Banyak sekali film-film lama itu yang tidak jelas lagi keberadaannya, termasuk fisiknya. Coba kita lihat film-film di barat, film-film tahun berapa bisa diolah menjadi bagus lagi. Tapi kita tahun 70-an aja bisa nggak ada. Tahun 60-an nggak ada. Nah, dan itu yang mengerjakan juga sebuah yayasan, bukan negara gitu. Kan Sinematek kan bukan negara gitu. Jadi yayasan harusnya kan diambil alih oleh Kementerian Dikbud atau apa yang lain yang memang punya anggaran rutin dari APBN. Nah, sehingga kita mempunyai museum film, kita punya museum musik, dan museum-museum lain yang menurut saya itu bagian dari kekayaan dan peradaban kita gitu. Itu menurut saya. Jadi mungkin kita harus mendesak. Misalnya harus ada pihak-pihak yang mengusulkan. Nah, misalnya bisa saja mulai dari komunitas ya. Nah, kan waktu itu kita rapat-rapat nih, termasuk komunitas pecinta piringan hitam Indonesia secara informal. Kopi hitam ya? Kopi hitam. Ini kopi hitam. Kopi hitam. Silakan. Ya, Mas. Kumpul-kumpul berkali-kali, kemudian ada gagasan. Saya bilang,
harus ada nih, bukan hanya, kan mungkin secara umum udah ada beberapa, tapi piringan hitam itu karena lebih tua kan, dan artefaknya masih terjaga gitu. Jadi saya kira bagus. Dan di luar negeri sebenarnya, ya saya lihat di Inggris, di Amerika, kembali ke vinil ini menjadi tren. Ya. Jadi kalau kita datang ke HMV di Bond Street di London misalnya, itu paling depan itu adalah vinil. Begitu juga di Amerika juga vinil. Jadi bukan lagi kaset, bukan lagi DVD atau CD gitu. Udah paling depan tuh vinil. Jadi ini mereka remastering kan lagu-lagu lama. Ya? Reissue, udah di remaster. Ya. Nah, jadi saya lihat itu juga tren yang bagus, penghargaan terhadap pengoleksian piringan hitam gitu. Kemarin juga saya sempat bilang ke Musika juga, betul saya masih di Musika. Jadi setelah hampir 30 tahun lebih itu Musika tidak pernah memproduksi piringan hitam. Jadi pertama kali setelah puluhan tahun itu adalah piringan hitamnya The Massive. Oh, iya, jadi setelah itu pertama kali? Pertama kali setelah puluhan tahun. Jadi setelah itu baru Musika mau rilis albumnya Guru, albumnya Om Ebit, Om Iwan Fals, terus terakhir itu Pesta Rap, ada Kahitna juga bikin Kahitna juga. Jadi tapi di remaster semua? Remaster. Jadi memang kemarin aku yang mendesak Bu Acin untuk karena kan Musika sebenarnya kan punya masternya banyak banget bener, ya. Dan masternya Jackson Records ternyata juga di Musika semua gitu. Jadi dari di situ. Saya dulu waktu sama Mas Idris sering ke situ. Iya. Karena Mas Idris kan ininya dulu base-nya juga di situ kan. Di situ kan banyak album-albumnya. Jadi hampir belasan kali saya ke situ di Musika. Itu juga udah mulai di digitalize juga kan, yang dari master pita karena kan mau di upload di music platform juga gitu. Jadi ada beberapa. Kemarin kalau nggak salah terakhir tuh Iwan Fals ya, Om Iwan Fals juga dirilis juga. Dirilis lagi ya. The Best, Kahitna, terus kalau nggak salah ya. Om Ebit. Keren itu kalau bisa di ini. Dan kalau di luar saya kira sekarang lagi bukan warnanya hitam, ada yang biru, ada iya kan? Color ya. Color, jadi lebih catchy gitu. Iya. Jadi catchy. Nah, nanti rencana The Massive di tahun ini kita rilis double album piringan hitam live at Abbey Road. Jadi ada akustik sama full band. Nanti tahun ini. Tahun ini. Waduh. Saya akan kasih buat. Terima kasih ya, Mas. Thank you. Apa? Enggak, itu kan biasa. The Massive ini tahun berapa sih? 2000 awal ya? 2008 album pertama. Tapi kalau terbentuknya 2003. Jadi sudah 17 tahun bareng-bareng. Oh, lumayan masih awet lah, nggak pernah ganti personil. Iya. Gitu. Nah, sebelumnya selamat kemarin baru dapat penghargaan Bintang Mahaputra Nararya dan juga Bintang Jasa Utama dari Pak Presiden Mas Fadli. Terima kasih. Semoga semakin Bintang Mahaputra Nararya sih saya dapatnya. Oh iya, itu kalau yang itu teman-teman yang lain ada. Jadi dapatnya Bintang Mahaputra Nararya. Beda. Selamat ya. Makasih. Oh iya. Ini tuh dari Pak Sugeng Sarjadi, semua bekas koleksi beliau. Mereka dia seorang audio sejati. Iya. Jadi sound ini bekas Pak Sugeng. Mantap. Nah, kemarin tuh saya sempat sowan ke Mas Dani. Nah, aku nanya, kira-kira menurut Mas Dani yang pantas untuk menjadi presiden di masa depan tuh siapa? Kata Mas Dani, ya yang paham budaya Indonesia. Siapa tuh, Mas? Ya bisa Mas Fadlizon. Dia nyebut nama Mas Fadli. Nah, itu menurut pendapat Mas Fadli gimana? Apa statement dari Mas Dani itu kemarin? Saya sempat ngobrol sama Mas Dani. Saya tuh kalau saya terus terang ya, bukan orang yang mikirin kayak begitu nih. Ini bukan basa-basi gitu. Tapi memang yang paling penting itu kita jalan aja mengikuti panggilan kita untuk berbuat di bidang kita masing-masing, di bidang politik. Nah, cuma saya tuh hobi saya itu sebenarnya, passion saya itu sebenarnya lebih banyak di budaya sih ketimbang di politik. Jadi saya sih mengalir aja. Mengalir ya? Jadi nggak pernah memikirkan itu, tahu diri lah. Tapi kalau ada desakan dari enggak lah, gitu. Saya kira pokoknya kita yang berbuat aja. Nanti jalannya apa, kita menjadi apa, atau ya pokoknya berbuat yang terbaik dulu.
Saya aja nggak pernah menyangka jadi wakil ketua DPR. Ya, saya ini orang kampung gitu, dari Cisarua, besar Cisarua, jadi ya mengalir aja gitu. Nanti kita lihat apakah statement dari Mas Dhani itu bisa benar-benar kejadian ya. Nah, ini kan Mas Fadli adalah orang yang sangat peduli dengan sejarah. Kira-kira apa yang ingin Mas Fadlizon berikan atau legacy apa yang akan ditorahkan seorang Mas Fadlizon untuk kehidupannya, untuk bangsa ini? Pertama menurut saya yang kita pelajari dari para pendahulu-pendahulu kita nih, founding fathers, pendiri-pendiri bangsa itu, kita nih harus menulis buku, ya, karena buku itu abadi, ya, dalam tanda petik buku itu abadi. Jadi kalau kita lihat hampir semua nih tokoh-tokoh bangsa dari mulai Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Haji Agus Salim, Muhammad Rum, sebutlah siapa dari kiri ke kanan, atas bawah, semuanya adalah pemikir, pembaca, penulis. Dan tulisan-tulisannya ada sampai sekarang. Makanya kita bisa membaca pikiran Soekarno, membaca pikiran Hatta karena tulis. Jadi saya sih menyarankan ya kita semua ini harus menulis, termasuk Anda nih, Mas Rian. Jadi menulis perjalanan apa, karena itu menjadi pelajaran bagi yang lain. Jadi kita making history, tapi kita juga meninggalkan legacy, gitu. Nah, bagi saya sih, saya membuat perpustakaan dan itu bagian dari upaya untuk meninggalkan legacy, gitu. Karena semua ini kan nggak ada yang kita bawa juga. Ujungnya kita nggak bawa apa-apa, gitu. Jadi ini cuma bagian dari tugas dan tanggung jawab selama kita masih hidup. Apa sih? Nah, saya merasa bahwa pikiran-pikiran itu barisan dari intelektual itu ada di dalam buku antara lain, gitu. Nah, kebudayaan ada dalam berbagai macam bentuk yang harus diwariskan itu. Karena banyak sekarang orang instan, tidak tahu lagi apa yang terjadi di masa lalu dan mereka akhirnya kehilangan arah. Biasanya orang yang nggak ngerti sejarah tuh kan kehilangan arah karena dia nggak ngerti. Ngomong pun pasti salah, gitu. Cuma katanya aja ya, taunya dari katanya aja. Masih mending kalau katanya bener. Jadi kan ketika kita merdeka ada cita-cita. Cita-cita itu kan nggak akan diselesaikan oleh Soekarno Hatta, tapi oleh penerus kita yang ada hidup sekarang. Nanti ada lagi. Kita nggak tahu kapan cita-cita itu tercapai. Siap. Ini tadi aku udah sempat upload foto kita. Mau minta pertanyaan dari netizen. Oh gitu. Dua orang lah kita pilih. Tapi ini kayak berat-berat juga nih pertanyaan ini. Pasti. Nah ini karena saya kan suka bola, Pak Fadli. Ini dari Irfan_dar24. Nanya, Mas Fadli Zon pendukung klub apa? Kayaknya kita sama deh. MU ya? MU. Wah. Ini baru di jalan yang benar, Pak. Waduh. Ya. Suka MU dari udah lama? Udah lama, tapi saya bukan yang terlalu fanatik sih, tapi saya dari dulu suka MU. Sampai sekarang walaupun prestasinya nggak terlalu bagus ya, naik turun gitu ya. Tapi masih lah. Tapi paling tidak kita tidak seperti, maksudnya kan ada yang fans yang memang menunggu 30 tahun sampai akhir juara. Tapi memang saya perhatikan waktu saya sekolah di Inggris dulu, kebetulan saya udah 3 kali ke Old Trafford ya. Nah, saya perhatikan fanatisme terhadap bola, ya terhadap klub-klub itu udah luar biasa. Ya, di bawah setengah agama lah gitu. Jadi fanatik sekali gitu. Fanatik banget. Saya tinggal waktu itu di dekat stadion West Ham. Jadi di West Ham itu orang datang segala macam, itu memang walaupun kalah-kalah terus saya tetap setia gitu. Bener-bener. Dan memang biasanya justru klub-klub yang kecil-kecil di Inggris malah fanatik banget. Fanatik banget. Jadi waktu dia mau bangkrut aja fansnya udah mau urunan gitu kira-kira gitu. Bener-bener. Saya nonton malah lebih sering di itu sih, di London, pernah di Chelsea sama di satu lagi tuh stadion apa? Anfield ya? Apa yang di London?
Ya kan ada banyak kalau London, ada Tottenham, ada Arsenal. Arsenal. Emirates Stadium ya. Emirates Stadium. Terus saya 3 kali tuh nonton di situ. Wah. Tapi tetap MU kan, Pak? MU. Asik. Berarti kita masih nyambung nih, Pak. Karena berarti nanti kapan-kapan kita ke stadion bareng ya? Nonton ya? Boleh. Karena kalau aku biasanya nungguin pemain juga, jadi kan aku selalu bawa jersey, terus suka dapat tanda tangan. Jadi kalau pemain tuh seneng ketika kita bawa jersey mereka, ada namanya mereka pasti nyamperin. Gitu. Jadi kalau daripada kita cuma teriak-teriak aja, mereka pasti lewat. Tapi kalau berapa kali aku ketemu pelatihnya MU, Ole Gunnar Solskjaer, kan aku emang penggemarnya Ole. Aku berapa kali, aku sampai hampir 8 kali aku dapat tanda tangannya dia. 8 kali? 8 kali. Jadi ada yang hebat juga ya. Iya. Jadi foto sama dia itu berkali-kali. Karena aku emang ngefans banget sama Ole kan. Jadi setiap dia lewat, itu tekniknya. Ole, please, datang. Karena dia ngelihat jersey yang dipegang. Iya. Keren juga tuh. Tekniknya boleh juga ya. Itu salah satu cara. Oke, satu lagi deh dari netizen. Oke, ini dari Faizin. I-nya banyak juga. Ini tadi kan saya lihat koleksi kerisnya banyak banget, Pak. Iya. Dan itu kan identik dengan satu hal yang mistis. Nah ini dia nanya nih, punya pengalaman mistis nggak dengan keris-keris koleksi Pak Fadlizon? Pengalaman mistis yang spesifik sih nggak ada ya. Maksudnya saya tuh mendekati keris itu kan ada secara esoteris dan secara eksoteris. Nah, secara eksoteris itu dari pendekatan budaya, bendanya. Esoteris itu dari sisi tuahnya. Tapi keris itu menurut saya tuh memang benda budaya Indonesia yang paling hebat. Karena dia itu perpaduan dari berbagai macam seni tempa, filosofinya, simbolismenya, campuran logamnya, besi, baja, nikel, silver, meteorit gitu ya. Dan bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang sangat indah. Dan bisa bertahan ribuan tahun. Ya paling nggak lebih dari 1000 tahun bisa bertahan, mungkin lebih. Ya, nah jadi ketika dia ditempa di zaman pra-Islam dulu, yang zaman Hindu, ya dia menggunakan mantra. Di zaman Islam sudah ada doa-doa gitu ya. Jadi itu bagian dari juga transfer of energy gitu. Jadi saya tidak melihat bahwa benda seperti keris itu, kan ada yang orang salah paham ya. Ini sebagai satu syirik gitu ya, musyrik nggak ada. Menurut saya ini karya nenek moyang kita yang hebat. Bahkan hampir semua tokoh di dalam perjalanan bangsa itu punya keris. Diponegoro punya keris, Teku Umar punya, Tuanku Imam Bonjol, Bung Karno, Jenderal Sudirman, Pak Harto, semua sampai sekarang juga. Saya kira Pak Prabowo, Pak Jokowi, semua punya keris. Itu menjadi identitas, sebenarnya identitas nasional kita ya, keris itu. Dan kalau pengalaman yang mistik, yang aneh-aneh sih saya enggak. Walaupun sebanyak ini, karena niat kita kan baik ya. Kalau soal gaib, kita kan harus percaya sama yang gaib. Dan pasti ada gaib itu. Nah, tetapi ya banyak orang salah paham sehingga menjauhi keris karena seolah-olah ini dekat dengan dunia klinik, dunia mistik, perdukunan dan lain-lain. Itu menurut saya kesalahpahaman. Ya, tiba-tiba pindah gitu Pak, dari sini ke sini gitu. Ya, saya juga bisa loh bikin keris nari, bisa saya. Bisa? Ya, tapi semuanya itu kan ada triknya. Ya maksud saya ya kayak begitulah. Nyalain lampu, nyalain genset pakai keris bisa. Gitu ya? Ya tapi maksud saya emang ada energinya berarti. Keris bisa terbang juga. Ya. Mas Fadli pernah lihat berarti? Apa? Keris terbang tuh pernah? Pernah, naik pesawat tapi. Oh. Udah serius-serius udah. Oke. Nah, ini terakhir nih, Mas Fadli. Yang bisa jalan udah tahu? Belum. Ada dong. Keris yang bisa jalan sendiri. Ada. Keris Dayanti. Oh. Sama Chris Patti. Chris Patti. Bandnya Badai. Oke, ini terakhir banget. Ini penting banget sih buat anak-anak muda sih, karena
Jujur saya sangat terinspirasi banget setelah datang ke sini. Jadi pengen ngerapiin lagi koleksi-koleksi. Terus pemberian-pemberian dari para legenda juga beberapa kali aku selamatkan juga, pengen aku benerin lagi. Ini pesan kebangsaan apa untuk generasi muda Indonesia yang mendatang? Ya, menurut saya jangan pernah kita berhenti mencintai Indonesia. Dan kalau kita mencintai Indonesia, kita harus berbuat yang terbaik untuk Indonesia gitu. Dan selalu berkarya, bekerja untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang besar. Cita-cita para pendiri bangsa kita itu Indonesia Raya. Kan lagu kita nih Indonesia Raya. Ya, the great Indonesia gitu ya. Jadi menurut saya the great Indonesia itu hanya tercapai kalau kita nih masyarakatnya adil makmur, sejahtera, rakyat cukup pangan, sandang, papan, sehat, dan juga kalau sudah tua ada jaminan hari tua gitu. Jadi kekuatan kita ke depan ini ya ada di tangan para generasi muda supaya kita bisa menuju kepada Indonesia Raya itu, menurut saya. Siap. Terima kasih banyak Mas Wandi waktunya, atas kunjungannya. Sukses selalu. Bro Rian. Sehat terus, panjang umur. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak.